Hàng xóm nha. Ủa, làm gì? Lê Trọng Dương. Hả? Có yêu tôi không? Halo semuanya, kembali lagi di channel Twister Black Movie. Film ini menceritakan kisah cinta seorang wanita yang berprofesi sebagai pijat terapi dan seorang lelaki yang terkenal sebagai playboy. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pintu teater 1 telah dibuka. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang cewek cantik bernama Mei, yang baru saja mendapatkan pekerjaan di kota dan saat itu sedang sibuk pindahan ke kontrakan baru. Mei merupakan seorang ibu tunggal yang harus menghidupi putri semata wayangnya dengan bekerja sebagai terapis pijat. Saat sampai di kontrakan, tidak sengaja dia bertabrakan dengan seorang cowok bernama Sao. Dia adalah tetangga Mei di kontrakan barunya. Seorang pria yang dikenal sebagai pemikat wanita alias playboy. Sao ini tidak punya pekerjaan yang jelas. Kesehariannya dia habiskan di klub malam untuk bermain piano dan merayu wanita. Hampir tiap malam dia juga sering mabuk dan membawa pacar pulang ke rumah, yang wanitanya selalu berbeda-beda. Baru saja sampai di kamar kontrakan, mami kosnya sudah meminta bayaran sewa kontrakan untuk 2 bulan ke depan. Mai pun harus menghadapi banyak cobaan dari lingkungan sekitarnya yang kerap berprasangka buruk terhadapnya. Mungkin saja karena dia masih muda, cantik, hidup sendiri di kontrakan, dan bekerja di tempat pijat. Di suatu malam, Mei yang merasa gerah di dalam kamar, dia pun keluar untuk menghirup udara segar. Dan kebetulan tetangga prianya si Sao juga sedang berada di depan kontrakannya. Saat itu dia terlihat hanya menggunakan handuk karena habis bercocok tanam dengan pacar barunya. Sao pun menyapa Mei yang ada di seberang kamarnya dan berjalan masuk ke kamar. Namun kejadian memalukan terjadi. Sao pun langsung malu dan lari ke kamarnya. Mei yang melihat itu hanya bisa menutup mata. Singkat cerita, Mei bertemu dengan Sao. Mereka ini kebetulan bertemu di tempat kerja Mei, karena Sao merupakan langganan di tempat pijat tempat Mei bekerja. Sao kemudian memperkenalkan diri dan memberitahunya jika dia adalah tetangganya. Lalu karena sifatnya yang playboy, Sao berusaha menggoda Mei saat perempuan itu sedang memijatnya. Hàng xóm nha. Ủa, làm gì? Namun Mei bukanlah wanita sembarangan, dia tidak gampang digoda oleh siapapun termasuk Sao. Di tempat itu, Sao juga bertemu dengan temannya. Dia bilang ke Sao jika Mei tidak seperti wanita yang gampang dipacari Sao. Dia pun tidak pernah tergoda oleh siapapun dan bukan wanita bayaran. Singkat cerita, terlihat Mei yang sedang telepon dengan anaknya. Mereka berdua saling curhat dengan kesibukan masing-masing. Sementara itu, Sao yang tertarik dengan Mei tidak pernah menyerah untuk terus mendekatinya. Hampir setiap hari dia datang ke tempat pijat hanya karena ingin dipijat oleh Mei. Bukan karena lelah, melainkan ingin selalu bertemu dan dekat dengan si Mei. Di beberapa kesempatan dia menunjukkan sikap baiknya dan selalu mencari perhatian dari wanita itu. Anh mua cho em nè, ăn sáng nha. Cảm ơn nha. Cái nớt hay rên này là tém lại nha. Suatu pagi, Mei terlihat kesal karena ribut dengan para tetangga, dan tidak lama kemudian, Sao datang dan membubarkan keributan itu. Di situ Sao juga memberikan sesuatu kepada Mei, yaitu seekor ikan dan akuarium baru sebagai hadiah kepada Mei. Sejak bertemu dengan Mei, si Sao ini mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dia sudah tidak berminat lagi dengan semua cewek yang pernah dikencaninya. Saat ini dia hanya menginginkan dirinya bisa dekat dengan Mei, tetangga barunya itu.
Dan ternyata semua ini dikarenakan dia mulai timbul perasaan suka kepada Mei. Dia pun beberapa kali mengajaknya untuk kencan namun selalu ditolak oleh Mei. Keesokan harinya, Mei bertemu dengan pelanggan lamanya bernama Dao. Wanita tua yang kebetulan juga akan pijat di tempat kerjanya sekarang. Hubungan mereka pun terbilang akrab, sampai-sampai sudah dianggap sebagai adiknya sendiri oleh Dao. Di situ Mei curhat kalau sedang didekati oleh seseorang, si wanita tua ini pun memberikan dukungannya untuk segera memacarinya. Dia ingin Mei hidup bahagia. Ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Sementara itu, teman kerja Mei terlihat tidak senang, karena merasa semua orang yang datang pijat hanya mau dipijat oleh Mei. Mereka iri dan mulai membenci Mei. Singkat cerita, seorang pria tua sedang diancam oleh beberapa mafia. Pria tua ini adalah ayah dari Mei. Lalu ayahnya mengirim pesan kepada Mei untuk meminjam uang. Tidak lama kemudian, Mei mencoba memperbaiki lampu di depan rumah yang kedip-kedip. Dan tiba-tiba saja dia didatangi oleh tetangganya. Alih-alih untuk membantu, dia menyuruh Mei masuk untuk mengambil isolasi. Namun tak lama kemudian pria hidung belang ini diam-diam berjalan masuk dan menutup pintu. Lalu dia pun berniat untuk memperkaos si Mei ini. Namun Mei berusaha untuk membela diri dan berlari keluar. Nhiều tiền, nói đi. Saat pintu dibuka, ternyata sudah ada Sao di balik pintu. Lalu dia pun menghajar si pria hidung belang ini dan membawanya ke kantor polisi. Sepulangnya dari kantor polisi, Mei berterima kasih kepada Sao yang telah menolongnya. Lalu mereka pun makan mie ayam bersama sebelum pulang. Karena malam itu Mei lagi banyak banget masalah, agar bisa melupakan semua masalahnya dia mengajak Sao untuk minum bersama. Sao pun mengajak Mei ke tempat kerjanya, yang kebetulan juga jualan minuman. Malam itu Mei merasakan kebahagiaan lagi, dia merasa bisa melupakan semua masalah-masalah yang dia hadapi selama ini. Bersama pria ini dia terlihat merasa nyaman. Mereka pun tertawa bersama dan berdansa juga di sana. Malam itu mereka pun di sana minum sampai mabuk, hingga mereka berdua tak sadarkan diri dan tertidur di sana sampai pagi. Kemudian paginya saat mereka pulang bareng, ternyata anak dan ayahnya sudah berada di sana menunggunya. Mei pun langsung mengenalkan anaknya itu kepada Sao. Sao pun sedikit terkejut dan terdiam melihat anaknya ternyata sudah sebesar itu. Singkat cerita, Mei pun marah besar kepada ayahnya. Mei kecewa kenapa ayahnya selalu berjudi sampai terlilit hutang. Padahal setiap bulannya selalu dikirimi uang oleh Mei. Tidak lama kemudian, Mei memberikan uang untuk melunasi semua hutangnya. Tôi thích con gái đủ rồi. Sementara itu anaknya mencoba menenangkan ibunya yang sedang terlihat banyak masalah. Dia juga menyarankan supaya dia berpacaran dengan Sao, karena dia ingin ibunya bahagia. Lalu beberapa hari kemudian, Dao memberikan pekerjaan kepada anak dan ayah Mei di restoran miliknya. Mei pun sangat berterima kasih kepada Dao yang telah baik kepada dirinya dan keluarganya. Di sisi lain, Sao curhat kepada temannya jika dia merasa dijauhi oleh Mei. Dia pun bercerita jika dia sangat menyukai wanita itu. Cerita pun berlanjut di malam harinya. Sao dan Mei akhirnya bertemu, mereka mengobrol dan minum bersama. Sao pun menanyakan sesuatu kepada Mei. Dia bertanya kenapa Mei menjauhi dirinya beberapa hari ini. Dia pun menjawab jujur kepada pria itu. Dia bilang jika dia sedikit ragu.
Dia ragu melanjutkan hubungan ini menjadi serius. Dia lebih tua dari Zhao dan sudah mempunyai anak. Dan Zhao pun tak punya pekerjaan jelas. Dia takut membebani hidup Zhao jika mereka bersama. Namun di sini Zhao jadi tahu jika Mei juga menyukainya. Zhao akhirnya mengutarakan perasaannya bahwa dia menyukai Mei apa adanya. Dia juga akan berusaha untuk membahagiakan Mei. Mei pun luluh hatinya mendengar itu dan mereka pun langsung adu bibir. Tak selesai di situ, mereka pun melanjutkan kegiatan olahraga malam di tempat Zhao. Mereka berdua pun merasakan kebahagiaan di malam itu, hingga beberapa ronde mereka beradu mekanik. Hari-hari pun dilalui bersama dengan kebahagiaan. Zhao yang playboy sekarang sudah tobat, dan benar-benar menyukai dan mencintai Mei, hingga suatu hari dia berniat untuk mengenalkannya pada ibunya. Kemudian dia pun akhirnya membawa Mei ke rumah untuk makan malam bersama keluarganya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mei terkejut saat melihat ibunya Zhao yang ternyata adalah teman sekaligus pelanggan terbaiknya. Dia adalah Dao. Surprise, huh? Happy birthday. Lalu keadaan menjadi sangat canggung. Ibunya terlihat tidak menyetujui hubungan antara mereka. Singkat cerita, Mei dan Dao bertemu di gereja. Mereka berdua pun mengobrol. Sebagai teman, Dao meminta Mei untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan anaknya. Namun saat itu Mei tetap berusaha mempertahankan hubungannya dengan Zhao. Saat sedang mengobrol, si Dao ini dihubungi salah satu karyawan restorannya. Karyawannya mengatakan bahwa telah terjadi keributan di restorannya antara ayah Mei dan segerombolan mafia. Lalu mereka berdua pun segera menuju restoran. Namun sesampainya di sana, dia dihadapkan oleh masalah baru. Ternyata ayahnya masih punya hutang kepada rentenir. Sontak saja, Mei sangat malu kepada temannya yang sekaligus ibu dari pacarnya, karena ayahnya telah bikin keributan di restoran milik ibunya Zhao. Di situ, ibu Zhao membereskan masalah itu dengan membayar semua hutang ayahnya. Singkat cerita, Mei benar-benar sangat marah kepada ayahnya. Dia benar-benar kecewa dengan kejadian itu. Tidak lama, Zhao pun datang dan menenangkan Mei. Namun Zhao malah terkena semprot juga oleh Mei. Mei ingin Zhao meninggalkannya. Dia malu kepadanya, karena Mei merasa tidak pantas untuk Zhao. Zhao pun menegaskan tetap ingin bersamanya apapun yang terjadi. Dia tetap ingin mempertahankan hubungannya dengan Mei. Keesokan harinya, Zhao menemui ibunya. Dia mengingatkan ibunya agar tidak merendahkan Mei dan tidak menyuruhnya untuk berpisah dengan dirinya. Ibunya tetap berpendirian teguh, dengan tidak merestui hubungan mereka. Ibunya pun mengancam Zhao, jika dia akan memblokir semua kartu kredit Zhao, dan tidak akan memberikannya uang bulanan seperti sebelum-sebelumnya. Zhao pun tak peduli dan pergi begitu saja. Malamnya, dia dipecat dari kerjaannya sebagai pemain piano di tempat dia bekerja. Kehidupannya pun berbalik, dari anak orang kaya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Dia pun akhirnya mencari kerja sana-sini, tetapi tidak ada yang cocok. Di sisi lain, Mai yang sedang bekerja diganggu oleh temannya. Akhirnya perkelahian antara Mai dan si teman tidak bisa dihindari. Mai sudah habis kesabarannya. Dia pun melampiaskan kekesalannya yang terpendam selama ini.
Setelah itu, Mai pun langsung memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Singkat cerita, di malam harinya Shao memberikan hadiah kalung kepada Mai untuk membuktikan dia masih ingin melanjutkan hubungan bersama Mai. Apapun yang terjadi, Shao berjanji ingin selalu bersamanya dalam suka maupun duka. Hiểu tôi không? Thích gì đó ghét tao đi. Suatu hari, ibunya tiba-tiba saja mengundang Shao bersama Mei dan anaknya untuk makan bersama. Di situ ibunya bilang akan membiayai kuliah anak Mei ke luar negeri. Mereka semua terlihat bahagia mendengar itu. Shao pun juga kaget, akhirnya ibunya merestui hubungannya dengan Mei. Dia pun sangat berterima kasih kepada ibunya itu. Namun keadaan yang awalnya terlihat baik-baik saja berubah menjadi dramatis. Karena ibunya Shao ternyata ingin hubungan mereka diakhiri, dan membiayai semua biaya kuliah anaknya Mei ke luar negeri sebagai gantinya. Mereka pun bertengkar hebat malam itu, dia sangat marah kepada ibunya. Setelah itu, penyakit ibunya kambuh, yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Singkat cerita, setelah berhari-hari berpikir, Mei mengajak Shao untuk bertemu di tepi pantai. Mei memutuskan untuk berpisah dengan Shao, karena merasa tidak bisa mempertahankan hubungan ini lagi. Dengan menangis, dia berkata sudah tidak peduli dengan cinta. Dia berpesan kepada Shao untuk tidak menunggunya. Shao pun menangis dengan keputusan Mei. Dia berharap Mei untuk mau menunggunya 2 tahun lagi, saat dia sudah siap secara finansial. Namun tetap saja Mei ingin berpisah dan tidak menunggunya. Singkat cerita 4 tahun berlalu, Mei sudah mempunyai usaha sendiri, dia mempunyai spa mewah yang dilengkapi dengan penginapan. Dan tempat itu juga menjadi tujuan wisata dan tempat menginap oleh turis asing. Tanpa diduga, Mei bertemu Shao di halaman tempat itu. Mereka pun saling bertanya kabar, dan dalam hati Mei ini sangat senang bertemu dengan Shao. Tetapi tidak lama kemudian, istri Shao yang sedang hamil menghampirinya. Mereka berdua pun akhirnya dikenalkan oleh Shao. Perlu diketahui, ternyata dia bersama istri dan ibunya menginap di tempat itu. Lalu, istrinya pamit untuk masuk dahulu. Mei ikut senang melihat Shao sekarang telah mempunyai istri dan sudah menjadi calon ayah. Namun sekaligus Mei patah hati karena dirinya masih mencintai Shao. Tidak lama setelah itu, Mei terlihat dijemput oleh seorang pria. Shao mengira dia adalah pacar Mei. Padahal sebenarnya pria itu adalah sopirnya Mei. Sếp không ngồi đằng sau à? Hôm nay chị ngồi đây. Đợi chị xíu. Mei pun akhirnya pergi dengan menahan kesedihannya. Film pun selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan bagaimana menurut kalian cerita film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.